Terima kasih kali ini pagi kami bisa bangun sehat, datang di bawah kakimu, memuji dan menyembah Engkau, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga. Itu adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Setelah kami boleh memuji dan menyembah Engkau, tibalah saatnya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. 请坐。我ngerti, yaudah. Haleluya. 早安。大家好吗？好。Haleluya. 你们想不到这个外国人能够讲华语的。Mungkin buat Anda heran, saya hanya mengatakan selamat pagi, Anda baik. Dan tadi saya katakan yang terakhir adalah bahwa buat Anda mungkin heran, ini boleh kok bisa ngomong Mandarin. Memang sedikit perkenalan pertama kali untuk Anda. Papa saya betul-betul Chinese, orang Shanghai. Mama saya betul-betul Belanda. Maka saya begini keren. Ini ketawa setuju apa ngejek? Oke, saya orangnya suka bercanda. Dan saya mohon terimalah saya seadanya, karena saya selalu bicara sehari-hari. Saya nggak akan bicara kepada Anda dengan yang di langit, yang terlalu tinggi maksud saya. Karena bagi saya punya prinsip. Anda boleh hafal Alkitab, bagus. Anda percaya Tuhan, oh bagus. Tapi kelakuan sehari-hari kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak usah ngomong sama saya. Betul? Setuju kan? Nah, kan jemaat Betani yang ada di ini di mana sih, bro? Yobel ya, semua adalah pelaku firman kan? Berani jawab amin. Puji Tuhan. Karena banyak orang sekarang ke gereja cuma hanya store body, numpang duduk 2 jam lumayan, gak usah bayar listrik di rumah. Ada juga yang numpang ngelamun, karena waktu khotbah nanti makan apa ya? Soto, pecel, sate. Jadi firman gak didengerin, saudara nggak sih? Apalagi firmannya yang mungkin menyinggung hati. Itu pendeta. Apalagi kalau tadi saya duduk, saya kadang-kadang duduk kasihan, kasihan sebetulnya banyak pengurus gereja kayak duduk sebelah saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu, jangan-jangan tadi dilaporin. Kok dia tahu tuh pendeta? Saya punya persoalan. Padahal kita nggak ada ngomong apa-apa, saudara kasih. Mari buka hatimu ini pagi. Yang saya tahu kok orang yang makin tua tuh makin keras tuh. Kecuali yang ada di Yobel. Halo. Saya kalau khotbah di depan lansia, lanjut usia, saya suka tanya, betul nggak makin tua makin keras? Iya Pak. Ngomong juga makin keras? Iya Pak. Kenapa? Ada yang nyaut sama saya, udah budak Pak. Waktu muda, waduh ngomong, sini ya, wah ini. Harus kan? Tapi udah tua, sini, cepetan, ayo. Kenapa? Rupanya sudah nggak ada cinta. Dan yang ada cuman budak. Tapi di sini Yobel lain, dari wajahnya kelihatan kok baik-baik semuanya ya. Amin. Tadi kita disuruh lagu yang terakhir tadi apa sih judulnya, apa tuh? Permataku. Ada kata-kata satu yang tadi dibawakan oleh pemimpin pujian bahwa kita harus undang Yesus apa minta Yesus ya. Ada kata-kata itu. Tapi saya akan rubah sedikit ya. Seharusnya Anda sudah sampai kepada tingkatan bahwa Jesus is enough for me. Yesus sudah cukup bagiku. Kalau Yesus cukup bagi kita, semua gak ada persoalan hidup ini. Walaupun ibu-ibu, suami Anda, ya sanji Pak, ngerti gak sanji Pak? Amburadul gitu, ya. Tetap aja Anda cukup, karena ada Yesus yang menghibur engkau. Begitu pula kita laki-laki, namanya kita laki-laki ya kemana-mana dia menderita kan ya. Kita kalau ketemu perempuan minta ampun dia. Pak, saya sudah bela bapak, loh bapak gak berani ngomong ya. Perempuan di mana-mana, mengerikan loh. Kecuali di Yobel.
pertama kali ketemu udah ngomongnya gak enak ya. Ya memang saya begini. Percuma Anda kebaktian kalau Anda gak berubah. Percuma Anda, wah saya kebaktian, so what? Kalau Anda gak berubah, mau 10 tahun, mau 20 tahun, mau 50 tahun gak ada urusan. Yang penting Anda berubah. Nah, berubah itu pengorbanan. Anda harus menahan semua emosi, menahan segala sifat yang jelek dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ini manusia susah, saudara kasih. Kita kadang-kadang ke gereja cuma berharap bahwa kita sudah langsung mendapatkan sertifikat atau apalah voucher lah dari surga gitu. Enggak, saudara kasih. Anda harus berubah. Makin hari makin seperti hantu. Yesus. Nah, Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Nggak pernah nuntut. Bisa, oke? Supaya nggak lama-lama karena waktu ya. Masih ngantuk? Oh iya, saya baru ngomong ya, saya nggak bisa khotbah depan fosil loh. Tahu fosil? Yang diajak ngomong gitu. Nggak ada pergerakan. Saya ngomong depan orang hidup kan? Bergeraklah kau. Mau ketawa, mau apa, mau senyum, silakan. Karena saya nggak bisa. Dari depan khotbah sampai selesai. Saya takut nanti saudara kena banyak formalin gitu. Nanti udah gitu, setelah pulang, orang-orang pulang, saudara tetap aja begitu. Pengurus sudah bilang, Pak, Bu, sudah bubar. Ya, oke. Yuk kita lihat judul khotbah kita apa ini pagi untuk saudara. Haleluya, semoga diberkati ya. Oke, tolong dikeluarkan ya. Tuh judulnya tuh, gak enak kan ya? Pertama kali khotbah judulnya udah gak enak. Pastikan nama kita tercantum di kitab kehidupan kita. Karena hidup ini mau gak mau saudara sedang menulis sebuah buku kehidupan saudara. Dan buku kita masing-masing. Dan nanti akan dibuka oleh Tuhan. Engkau percaya kepadaku? Haleluya. Tapi apakah engkau akan sudah mengikuti segala apa yang aku inginkan? Belum tentu. Maka ini pagi judulnya sangat tidak enak. Tapi inilah apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Pastikan nama kita tercantum di kitab kehidupan. Karena kalau tidak tercantum, engkau nggak akan masuk surga. Kecuali engkau punya prinsip, surga syukur, neraka terserah. Itu urusannya lain lagi, saudara. Saya nggak mau berdebat dengan saudara. Udah tua, capek berdebat. Saya begini-begini 73, atau sini lebih tua dari saya nggak? Tapi masih keren ini. Kenapa? Halo, cepetan. Kenapa? Banyak duit? Enggak. Mungkin uang, kalau bicara uang, saudara lebih baik dari saya. Sukacita. Saya sudah bisa melepaskan semua keegoan saya, keserakahan saya, keinginan saya yang kadang-kadang yang nggak cocok, terserah aja dengan yang lain. Dan saya sebagai suami yang tentu punya istri, kita harus bisa mengalah sama istri. Bisa nggak kita? Kalau bisa, hidup ini enak. Begitu pula ibu-ibu sama, haleluya, puji Tuhan. Kalau engkau bisa ngalah dengan suamimu, apa persoalanmu? Nggak ada. Nggak ada yang berat. Maka itu tolong Bu, sekalipun Anda punya uang diberkati Tuhan untuk membeli SK2, ngerti SK2? SD loader, Anda taruh di sini. Tapi kalau hati Anda, tolong zoom. Jelek, betul kan? Jelek kan? Jelek. Bu, mau cantik mau jelek Bu? Senyum. Tolong berikan suamimu senyum dong yang paling baik. Mungkin kau sedang marah-marah sama suami barangkali. Wadah, kadang-kadang jemaat suruh begini. Terserah. Teruskan. Nah ini ada satu tulisan pertanyaan untuk saudara ya. Saat bangun pagi, renungkanlah. Ya kalau mau ya. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini? Maka setidaknya lakukanlah yang terbaik sekarang. Karena saudara sudah tahu kan, Jakarta baru-baru ini kan
Ditilang polisi, mati dia, jeder. Jadi kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Tapi kalau masih ada ini hari, ucap syukur. Walaupun kita mungkin pikiran kita di tengah persoalan berat, di tengah penderitaan, di tengah segala macam semuanya, tapi tetap engkau harus mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan dengan wajahmu yang ambulan itu. You know wajah ambulan? Di ambulan gak ada yang... Ada gak orang yang naik ambulan begitu? Udah gila kan? Betul kan? Di ambulan semua. Apa sih? Kau percaya Tuhan kan? Betul percaya? So kalau betul percaya, what's the problem? Nggak ada problem, saudara ngasih. Sekalipun di tengah problem, kita bisa terima kasih Yesusku. Atau kita yang mengerti bahasa Jawa ya, 主你爱在天上我还能有谁 主你爱 yang nggak ngerti salah sendiri. Siapa suruh mukanya Chinese gak bisa ngomong ya? Selain kau, siapa lagi yang aku punya? Wah, kalau kita punya hati full Jesus, what's the problem? No problem. Dimanapun Anda berada, haleluya. Walaupun orang tahu kita dalam problem, kesulitan uang, apa dan lain sebagainya. Teruskan ya, haleluya. Oke, mana itu? Nah, kalau saudara baca ini tadi, ini lagi di sini, jadi ditanya nih, perlukah namamu tercantum dalam buku kehidupan? Terima kasih, Anda sudah dewasa. Kena berikutnya lagi. Ya, sudah saatnya kita pikirkan sekarang atau nanti saja? Terima kasih, dahsyat Yobel. Haleluya. Teruskan lagi. Atau mungkin punya pikiran begini, gak tau lah, soal itu kan otoritas Tuhan, bukan kita. Bagaimana Tuhan aja? Karena banyak juga orang punya pikiran begitu. Bagaimana Tuhan aja deh? No. Anda yang harus melakukan. Tuhan sudah memberikan jalan. Kalau Anda tidak mau jalan itu, Anda ambil sendiri. Resiko tanggung sendiri, tak bertuai. Mengerti ya? Teruskan lagi. Nah, ada juga yang bertanya, apa iya? Ya terserah lah, gak usah berdebat pagi hari ini. Tapi mari ya saudara kasih, maaf ya, dengan segala minta maaf, baru pertama kali ketemu. Saya gak bisa loh khotbah kau dicemburutin. Tolong dong senyum dikit itu. Tapi jangan senyum sendirian, gila nanti. Ya, saya happy aja. Ya, haleluya, amin. Oke, teruskan. Nah, ada juga lagi sini. Apapun yang sekarang ada dalam pikiran dan hati kita, yang jelas, ini pendapat saya, ya. Kalau kita mengaku percaya Tuhan, maka kita harus juga percaya akan firman-Nya. Betul? Di saat engkau menghadapi kekhawatiran, firman berkata apa? Yang sederhana aja, gak usah yang terlalu susah-susah. Firman berkata apa? Apa? Serahkan. Gak usah jauh-jauh ke dewan. Ketika engkau khawatir, firman mengatakan jangan kamu. Ketika engkau takut, firman mengatakan apa? Nah sekarang kalau Anda takut, Anda percaya Tuhan nggak? Kalau Anda kemana-mana, gue pusing. Aduh, doain gue dong. Saudara percaya Tuhan? Kalau begitu percaya Tuhan, Anda timbang sendiri aja. Kalau orang yang percaya Tuhan, apapun yang terjadi, haleluya, puji Tuhan. Kita bukan diajarkan untuk melarikan diri dari persoalan, diajarkan menghadapi persoalan. Karena kita bersama dengan yang luar biasa. Masih ingat lama-lama nggak? Karena pemusik kan turun sih saya. Karena lain kali tanpa izin saya tidak boleh turun pemusik. Maaf, pemusiknya bercanda, jangan marah. Yang di belakang, pemusiknya di belakang kan? Jangan marah ya. Lain kali jangan turun ya. Sejam-sejam di sini loh. Oke. Kan lama-lama kan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Terus ada lagi lagu apa? Bersama Yesus lakukan perkara kecil. Yesus gak bisa apa-apa kok. Halo? Besar? Kalau memang besar, so sekali lagi, what's the problem? Kan kita bersama dengan yang besar. Maaf saudaraku yang kasih,
Saya ini kasih contohnya, Anda nggak usah sekolah teologi dulu deh, yang gampang aja. Saya dikasih mikrofon ini, supaya tujuannya apa? Supaya yang belakang bisa kedengaran suara saya, betul? Dan ini suara saya jadi dahsyat, betul? Apalagi kalau saya berteriak ya. Oke. Andai kata saya nggak pakai. Halo, shalom. Puji Tuhan. Yang depan sih masih kedengaran. Yang belakang. Kenapa? Saya nggak pakai ini. Ini yang dahsyat. Saya lemah. Sekuat-kuatnya saya bisa berteriak. Saudara-saudara, kedengaran suara saya? Berapa lama gue berteriak begini? 10 menit kemudian suara saya hilang. Habis saya. Karena saya sombong. Saya dikasih alat oleh Tuhan, oleh gereja, ini bahasanya di sini, tapi saya nggak pakai. Saya cari mati. Nah sekarang engkau sudah dikasih firman. Nah ini sama dengan ini. Dad, halo. Suara saya kecil. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Suara saya kecil. Tapi saya bersama dengan yang dahsyat. Saya jadi dahsyat. Anda pun sama. Anda bersama dengan Tuhan yang dahsyat. Bukan Tuhan yang loyo, letih, lesu, lemah, bin letoy. Ngerti nggak? Oke? So tunjukkan engkau bersama dengan dia. Jangan kemana-mana mengeluh terus. Ya teruskan lagi. Apalagi sini. Saudara lihat gambar ini, mungkin saya nggak tahu pernah lihat gambar ini, tahu nggak tahu. Ini orang miskin, anak miskin, cacat, kakinya kecil. Ini sebetulnya gambarnya banyak. Tapi saya ambil satu aja, saya ceritakan pada Anda. Ini kalau yang merah ini meja panitia yang menerima dana bantuan. Jadi orang datang untuk memberikan bantuan uang dan sebagainya. Ini kotak-kotak uang yang taruh sini. Orang pikir dia datang ini, para pengurus di sini yang berdiri ini, ada fotonya di sini. Mereka lihat, ini mau ngapain nih? Mau ngambil duit itu mau apa nih? Kira-kira gitu. Karena dia miskin, cacat lagi. Nggak tahu ceritanya apa saudara. Dia sudah miskin, cacat, tapi dia datang bukan minta uang, bukan minta sumbangan atau bantuan. Dia datang untuk memberikan sumbangan. Padahal sepatutnya dialah yang mendapatkan sumbangan. Betul? Kita Kristen kadang-kadang minta terus. Memang ada firman Matius 7:7 mengatakan, mintalah maka kau akan diberi. Betul, nggak salah. Tapi kalau engkau ada Tuhan Yesus, apa yang ada padamu ini hari engkau akan bersyukur, mengucap syukur. Sekalipun engkau tidak kebeli lipstick yang Revlon lah, apa yang mahal-mahal, kau hanya kebeli FIFA, wajahmu tetap cantik. Bu, saya ingatkan sebagai orang, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai hamba Tuhan, jangan sekali-kali kau membuat kaca takut akan engkau. Itu begitu engkau mau ngaca, lu jangan ngaca gua. Serem buat muka lu. Kalau kaca saja serem lihat engkau, bagaimana suamimu? Nggak tahan dia, maka itu survei membuktikan banyak suami lebih cepat mati daripada istrinya. Kenapa? Nggak tahan lihat perempuan begitu. Karena waktu dinikahi itu cantik, baik, senyum. Begitu suara mengerikan. Tapi perempuan diobel sini baik-baik, sehingga suaminya panjang umur. Bu, bertobatlah kamu. Gak enak kan? Kadang-kadang dengar khotbah begini, terus istri saya duduk di belakang, sehingga Anda gak tahu istri saya mana. Jemaat suka nyelentuk. Tuh dia pendeta curhat mengenai bininya tuh. Bukan curhat, saya sedang mengajarkan Anda mau punya rumah tangga bahagia enggak? Kalau nggak mau, buat apa lu kawin? Apalagi sudah sampai tua. Berapa tahun lagi Anda berdua? Halo. Anda memulai dengan indah, akhiri juga dengan indah. Jangan diakhiri dengan kebencian, dengan kemarahan, kekesalan, cuma hanya di rumah duka. Engkau hanya, Pak, kok lu tega tinggalin gua, Pak?
Wah, kalau nggak ada lu, gue bagaimana, Pak? Itu di depan orang. Begitu pulang di rumah, yes, mati juga dia. Ibu, kawin lagi, kawin lagi. Nggak laki, nggak perempuan, sama. Nggak usah marah sama saya. Kecuali jemaat Yobel. Kalau nggak ada amin, berarti kayak begitu. Sudahlah, berapa tahun sih kita bersama-sama. Memang saya ngerti kok. Iya, kita laki-laki lihat pribumi kadang-kadang ngeselin, nyebelin, bener deh. Tapi ya sudah, istri kita yang pilih sendiri kok. Ya sudahlah, Pak. Pak, Pak, kedengeran nggak? Udahlah, selesai. Ucap syukur. Memang dia sudah mengembang, meluas kemana-mana, tak berbentuk, tak ada bentuknya lagi. Ya sudahlah. Haleluya, puji Tuhan. Begitu pula, hai istri, terimalah kami sepadanya. Kami juga ya nggak baik-baik amat lah. Lu jangan pikir pendeta baik banget gitu. Pendeta haleluya, pret. Gak tahu kalau pendeta di Yobel sini baik-baik, kalau gua sih enggak, serang aja. Tapi ya terimalah satu dengan lain dengan seadanya. Hidup ini enak kok, bahagia. Sehingga namamu tercatat dalam buku kehidupan karena engkau melakukan firman Tuhan. Gak ada firman mengatakan, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Gak ada, Bu. Suami juga sama, hai suami-suami, para suami nih, kasihlah istrimu. Bagaimana mengasihi? Sebel sama dia. Laki-laki yang pukul perempuan bukan laki-laki, banci. Terserah aja. Terserah Anda deh. Terserah. Nah itu baca sendiri tuh. Sen kecium, sing kecium. Ini jangan dibaca dengan bahasa logat Jawa maupun logat Betawi ya, nggak karuan. Nggak karuan. Sen kecium, sing kecium. Jadi kacau nggak karuan loh. Apa di Betawi? Sen kecium, sing kecium. Lebih kacau lagi. Ya. Ini artinya apa? Ya. Teman-teman di konten yuk. Tuh, hidup boleh miskin, bukan kita mau miskin loh. Maksudnya kita nggak sekaya orang lain dan lain sebagainya, itu maksudnya ya. Tapi hati tidak boleh miskin. Karena begitu hatimu miskin, engkau jadi jahat. Engkau jadi serakah, engkau tidak bisa menerima apapun juga, apalagi termasuk firman, engkau tidak akan terima. Karena hatimu jahat. Kalau hatimu baik, semua kau akan terima dan semua jadi baik semuanya. Oke, kita mungkin gak sekaya orang lain, tapi kalau hati kita baik, oh haleluya, puji Tuhan. Biar bagaimana suami, wata laukum, haleluya, wata tai. Iya, ini mah enggak cuma di gereja. Maaf ya, sekarang banyak munafik di gereja, kecuali di Yobel. Datang berdua, kayaknya suami istri. Udah pulang, udah masing-masing diri aja lagi. Di depan gereja, depan hamba Tuhan, Pak, sini dong Pak. Dipanggil sama Bapak Gembala. Begitu di rumah, Tak, sini lu Tak. Tahu nggak Tak? Botak. Maaf ya. Sang suami juga nggak mau kalah. Apa Dut? Yang di rumah cuma ada si botak sama si gendut. Di gereja munafik. Pak, sini Pak, dipanggil pendeta. Ya Ma. Ya. Peang kali. Terusin, jangan ketawa, mikir. Saya sih kok tau begini, saya masih mikir ya. Karena begitu hati kita miskin, maka segala kejahatan akan sirik, iri, dengki, benci, dendam, semua timbul. Karena hati kita jahat. Kita gak bisa mengampuni orang lain. Bapak ngomong gampang, saya sakit. Terusin. Jangan suka nyanyi lagu-lagu gituan. Ya, tuh yang dulu, yang apa tuh tenda biru. Tendanya nggak bangun-bangun sampai sekarang. Masih ingat nggak? Gelas-gelas kaca. Sampai sekarang berantakan tuh gelasnya. Ya, terusin aja. Pulangkan saja. Nggak balik-balik. Yang terakhir tuh salah alamat. Nggak ketemu-temu sekarang. Jangan suka nyanyi lagu gituan.
Ya lagu rohani banyak kok. Ya segala macam semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Jangan mengapa aku begini. Mati deh. Kadang-kadang maaf ya kawan anak muda ya. Saya suka kadang-kadang sedih lihat kalian. Baru diputus cinta dia langsung nggak mau makan, matian. Goblok. Enak kalau bahasa Jawa, itu bahasa Jawa enak tuh. Kalau bahasa Betawi nggak enak, goblok enak kan. Bahasa Jawa enak, goblok. Mantep. Orang dunia aja punya pikiran, dunia tidak selebar daun kelor. Masa kita baru si Acong pergi lu udah langsung mati aja. Acong pergi masih ada Aseng nggak ada, masih ada Aliang, Aming, Atak, lu pusing amat. Tuh percaya nggak sama Tuhan? Jangan goblok. Pak Erasus pernah khotbah sini ya? Erasus belum? Bikin oke. Dia punya istilah bukan goblok, kok dia tulul. Di sini nggak ada orang tulul, betul? Halo, ngapain? Ucap syukur aja. Berarti dia nggak bener. Tuhan pisahkan. Tuhan akan kasih yang baik. Kamsia, mama juga tolonglah, jangan matre. Begitu datang calon mantu, pakai Mercy, pakai Alphard, ayo dong, kawin dong. Oh, lu bakal kaya enak. Itu mamanya kalau gue jadi anak gue, mamanya jadi kawin. Udah lama, jangan matre mah. Belum tentu. Biar Tuhan yang menentukan, pasti dapat jodoh yang paling baik. Amin. Anda kalau sudah menderita, jangan transfer penderitaan Anda kepada anak Anda. Anda sudah salah kawin, ya sudahlah. Banyak kan yang salah kawin kan? Negeri gue gak tahu. Terus itu. Karena hati adalah pusat munculnya segala yang baik maupun yang tidak baik. Maksudnya hati sebenarnya, asal sudah tahu ya, hati adalah pembunuh yang nomor satu loh. Anda bisa senyum, hati gembira. Anda marah, hati Anda lagi gak enak. Anda bisa mengampuni, hati Anda. Anda bendam terus sampai mati, hati Anda. Jadi hati itu jangan main-main. Jangan dikendalikan sama hati. Kalau hati sudah mengendalikan, Anda habis. Biarkan Tuhan yang mengendalikan engkau. Kalau engkau mengaku percaya Tuhan. Ya, teruskan. Ini ada dua pintu tuh, mau pilih pintu neraka, mau pilih pintu surga, terserah deh ya. Dari hatilah yang membuat kita mau menerima atau menganggap firman Tuhan hanya sekedar lalu. Karena banyak juga, ya kita ngomong gampang aja, macam. Perempuan yang suka begitu tuh, lama-lama pulang begini. Terusin aja deh. Nih bacanya, mau dikeluarin atau saya baca nih? Matius nih, mau dikeluarin apa? Keluarin ya, 13, 19. Kita ambil sedikit aja ya, kisahnya nanti saudara baca di rumah sendiri ya. 13, 19, 15, 8, 9. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, termasuk teman-teman di Jobel sini, tetapi tidak mengertinya, kalau nggak mengerti apa, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Karena ada di pinggir jalan, di tempat yang berbatu, ada juga di tanah yang subur. Anda termasuk yang mana? Subur. Subur berarti berbuah, mengucap syukur, terima kasih. Sekalipun mungkin firman itu, jangan lupa, firman kadang-kadang menyakitkan kita. Kenapa sakit? Karena hati kita gak mau terima. Tapi kalau diterima, semua menyukakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau berubah. Haleluya. Dari rumah tangga gak bahagia, ribut-ribut, sampai bisa bahagia. Bisa menerima suami, istri bisa menerima suami, suami bisa menerima istri, anak-anak bisa terima orang tua bisa terima anak. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kan ngurus anak paling susah kan. Zaman saya paling gampang. Begitu orang tua, sekarang, di ngomongin, nah, jaga kekudusannya. Emang kenapa? Di mana-mana juga semua udah sama-sama, udah ngerti kok kita. Tinggal orang tua cuman, tapi ngomong orang tua, gak lama lagi konyol nih. Imlek.
Ada angpau kan? Kadang-kadang suka, maaf saya lompat sedikit luar konteks. Saya hanya mengingatkan buat anak-anak yang sudah berusaha, yang sudah bisa cari uang. Malam tahun baru tanggal 7 ini kali, mau Kristen mau enggak, jangan sombong. Kebudayaan Tionghoa tetap Tionghoa. Lu dibaptis di Sungai Yordan 50 kali, lu gak jadi orang Israel. Tetap muka lu, ya, gak bakal jadi tiba-tiba mancung segala macam. Udah pesek mau pesek aja. Semua bangsa punya kebudayaan, semua suku punya kebudayaan. Yang Batak tetap Batak, yang Manado tetap Manado, yang Jawa tetap Jawa, yang Sunda tetap Sunda. Masa kita orang keturunan Tionghoa mesti jadi orang Israel? Mikir. Imlek ya Imlek lah. Malam tahun baru makan sama keluarga. Malam tahun barunya kasih papa mama angpau. Kalau bicara duit, tidak ada urusan papa mama punya uang gak ada uang. Dia nggak perlu angpaumu, tapi tanda hormat, tanda kasih, berterima kasih kepada orang tua. Apalagi kalau papa mama gak ada uang, lu wajib lebih kasih lagi. Kenapa? Besok pagi cucu-cucu datang, kungkung popok kungsi. Kasih angpau ceban, mau balik lagi nggak? Anak-anak sekarang pinter tau nggak? Ke kungkung sono berapa? Ceban, menak ke kungkung sono, cepece. Lah papa mama nggak punya duit, lu nggak kasih. Di gereja, oh Jesus, we love you Lord, aku mencintai engkau Tuhan. Bohong lu, cinta Tuhan lu nggak cinta orang tua lu. Hei, sama Tuhan suka dengan anak, nggak lucu lu. Angpau nggak boleh, angpau tuh hong sama pau, kertas merah, sebaik merah tanda sukacita buat orang Tionghoa. Kita ini tahun diberkati, kita bagi-bagi berkat. Salah apa? Firman mengatakan beri maka kau akan diberi, lebih berbagai memberi daripada menerima. Salahnya apa? Kasih angpau. Halo, tapi kalau ke kuburan, ke kelenteng nggak boleh. Kasih ini tahun lo tolong, itu nggak boleh. Ngerti nggak? Angpaunya nggak boleh. Apa dia kasih makasih kiong ini? Anak-anak ajarin pulang ya. Jangan anak-anak sekarang ini. Kau kiong sih ya. Kurang ajar. Kalau sama papa mama, mesti di sini nih. Di sini nih. Mama, kungsi ya, selamat ya, sehat ya ma. Dan bahasa Indonesia terserah lah. Ini di sini. Kalau sama sesama umur di sini boleh. Kiyoki ya. Sesama umur. Tapi sama Tuhan, kayak tadi kita tepuk tangan di atas kepala. Itu aturan. Kalau aturan begini juga gak ngerti, gak usah ngomong firman sama saya. Itu aja bahasanya. Tapi kalau anda gak, banyak orang Kristen begitu dikasih Imlek, gua Kristen gak imlek-imlekan. Hebat kali kau. Jangan sombong. Tetap aja, maaf. Kalau ngomong Indonesia gak enak ya, Cina gak enak, gua gak enak. Gua lebih enak Tionghoa atau gak Chinese lebih enak. Ya oke, kita balik lagi ke sini deh. Dikit buat saudara, karena mau Imlek soalnya. Saya nggak minta apa-apa ke saudara buat orang tuamu. Nah teruskan. 15:89. Ini dulu Neng. Baru nanti itu 15:89. Bangsa ini memuliakan aku dengan kecuali jemaat Yobel. Padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi buat apa kebaktian kalau engkau nggak ikutin firman Tuhan? Cuma di bibir doang. Tuh, ku mau cinta Yesus selamanya. Pasukan malaikat Tuhan di surga dengan sangkakalanya berbunyi, pret pret pret. Dan ketawa mikir, terlalu banyak munafik di gereja kecuali Yobel. Ku mau cinta Yesus selamanya, tapi nggak mencintai sesama. Nggak hormat sama orang tua. Semua orang bicara ribut. Cinta Yesus bukan. Percuma anda menyanyikan walaupun anda berteriak juga nggak ada gunanya, karena anda punya hati bukan cinta Yesus. Oke, teruskan yang lagi cepetan yuk, waktu jalan terus. Yang di bawah ini ya. Maka siaplah setiap saat, karena Wahyu 3:5-6
yang ini aja 20, 11, 12 aja deh. Ya, yang ini aja, waktu kita nggak ada. 20, 11, 12 saja. Wahyu. Yang 56, 3, 5, 6, saudara baca sendiri ya. Wahyu 20. Lalu ini Yohanes lihat di Pulau Patmos ya, penglihatan dia ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12 mengatakan apa? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Berarti yang mati belum tentu yang tua. Oke, saya selalu ingatkan yang muda, yang mati duluan belum tentu saya yang rambut putih. Bisa-bisa Anda rambut hitam loh. Ini jangan sombong loh. Oke, pemusik kembali beri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Dan dibuka juga apa? 1, 2, 3, juga sebuah kitab lain. Ini kitab apa sih? Yaitu kitab kehidupan. Kehidupan siapa? Kita masing-masing. Dari kita lahir sampai kita dipanggil Tuhan. Oke? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi mau nggak mau Anda harus siap. Kapan Tuhan panggil terserah. Amin. Sudahkah Anda siap? Saya nggak bilang soal kiamat, soal segala, tapi dunia ini sekarang macam-macam. Kita bisa tiba-tiba lagi sedang ini lagi ada anak door, selesai semuanya. Siapkah Anda? Karena jangan lupa, waktu Anda di rumah duka, di Balikpapan, pernah ke Balikpapan? Belum pernah sih. Nanti akan sampai, suka nggak suka di Balikpapan itu, dan disuka bumikan. Suka nggak suka, terus dikasih gelar lagi walaupun Anda nggak sekolah juga, almarhum. Anda suka nggak suka? Ide. Mari, di waktu rumah duka, pendeta semua pasti ngomongnya bagus. Karena dia nggak berani ngomong nggak bagus. Oh, dia telah berpulang ke rumah Bapa. Bapa yang mana kalau hidupnya nggak benar? Anda mikir nggak? Tambah tahun bukan tambah umur. Umur kita berkurang. Ulang tahun juga berkurang umur, bukan bertambah. Cuma lagunya aja nggak bener. Panjang umurnya, salah. Makin pendek umurnya, makin pendek umurnya. Ya beneran makin pendek. Nah sekarang kalau makin pendek, apa yang harus engkau dan saya lakukan pada waktu yang singkat ini? Ini pagi engkau datang kebaktian, ucap syukur. Orang lain mungkin masih tidur. Tapi mari, ada sesuatu yang harus engkau lakukan. Ada sesuatu yang harus engkau perbuat dalam hidup ini, supaya betul-betul dimanapun kau berada, nama Tuhan dipermuliakan, bukannya dipermalukan. Ku telah mati dan dengan segala hormat, jangan diserobot. Di mana-mana sama. Ketika saya mau pakai feeling nyanyinya, diserobot. Itu lagu kayak Herwan. Gue lagi pengen nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan. Ini gitu. Ku telah mati dan tinggalkan. Kan kacau. Marah ya. Soalnya orang musik. Ku telah mati. Jangan takut. Jadi dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya. Amin. Nyanyikan dengan sungguh.
Anda berdoa. Ini pagi kau telah dengar firman. Apakah namamu sudah tercantum dalam buku kehidupan? Karena itu sangat penting untuk engkau dan kita semua yang mengaku umat Tuhan. Kalau engkau hanya jadi anggota gereja, belum tentu namamu tercantum di buku kehidupan. Maka yang harus kau lakukan, mengubah dirimu sendiri. Istri yang sudah baik, apa salahnya lebih baik lagi? Suami yang sudah baik, apa salahnya lebih baik lagi? Begitu pula anak-anak, begitu pula kami yang melayani. Semua sia-sia kalau engkau hanya terus berpegang kepada dunia ini. Lagu ini bukan berarti waktu kita meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan segala macam semuanya, meninggalkan keakuan kita, keserakahan kita, kesombongan kita, sekejap bisa hilang. Kalau Anda sudah bisa mengerti lagu ini, menginsafi lagu ini, menghayati lagu ini, engkau luar biasa. Ampuni kemampuan terbatas hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Aku mohon Roh Kudus, siapapun ini hari yang terpilih ini pagi sampai nanti malam, mendapatkan jamaah dari Engkau, sehingga mereka berubah pola pikir mereka. Mereka masing-masing berlomba-lomba untuk namanya tercantum dalam buku kehidupan. Diberkati teman-temanku di sini, di Yobel ini khususnya, dan seluruh Betani Surabaya, dan seluruh pekerja dan semua yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua ini pagi. Haleluya Tuhan.